Tahukah Anda, di dalam setiap kelahiran manusia, terlepas baik itu gendernya laki-laki maupun perempuan, setiap manusia membutuhkan 3,7 juta mineral, metal, dan bahan bakar untuk menghidupi satu kehidupan manusia. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu material dan apa itu klasifikasi material. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi material. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Menda Putra dengan NIM 22338052. Prodi S1 Teknik Mesin NK. Jadi di sini digambarkan bahwa material itu sudah sangat dekat dengan kita. Bahkan di kehidupan sehari-hari juga kita sangat sering menggunakan material yang berbagai macam. Misalkan di sini ada mobil, ada gear motor, gitar, botol, dan lain sebagainya. Artinya di kehidupan sehari-hari kita sudah sering menggunakan material yang jenisnya bermacam-macam. Kita awali dengan melihat gambar. Jadi dalam satu kelahiran seorang manusia, entah itu laki-laki ataupun perempuan, di dalam kehidupannya dia memerlukan 3,7 juta material, baik mineral, kemudian logam atau mungkin bahan bakar. Jadi dalam kehidupan manusia itu digambarkan membutuhkan banyak sekali material yang digunakan. Nah, ini diestimasikan sekian banyak. Jadi dalam satu kehidupan manusia itu menghabiskan berbagai macam material. Misalkan kita dalam sehari-hari menggunakan smartphone. Smartphone itu tidak hanya plastik, ada logamnya, ada karetnya, dan ada berbagai macam, sehingga inilah penggambarannya. Dan tentunya ini akan membuktikan bahwa manusia itu sangat membutuhkan material, dan material yang dibutuhkan itu juga tidak sedikit. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana kaitan antara material dengan kehidupan manusia atau peradaban dari manusia. Yang pertama, material itu sangat erat berkaitan dengan kultur atau budaya. Jadi memang material yang ditemukan oleh manusia itu akan mempengaruhi budaya. Poin kedua, menjelaskan bahwa perkembangan dari material itu sangat mempengaruhi peradaban. Artinya itu tergantung dari material yang digunakan saat ini atau saat sebelumnya. Kita juga mengenal bahwa zaman itu dikelompokkan berdasarkan materialnya. Ada zaman batu, ada zaman perunggu, ada zaman logam, dan lain sebagainya. Perkembangan peradaban sangat mempengaruhi material yang digunakan, entah digunakan atau yang sedang dikembangkan. Contohnya saja yang kita gunakan saat ini. Misalkan teknologi yang berkembang saat ini, contohnya smartphone. Itu sangat dipengaruhi oleh material yang digunakan. Bagaimana kita bisa melihat smartphone zaman dulu itu segitu besar dan semakin sekarang semakin kecil, semakin tipis. Begitu juga laptop atau televisi yang sekarang layar semakin terang, yang semuanya itu adalah luaran dari perkembangan sebuah material. Nah, di poin keempat ini menjelaskan material yang kita gunakan. Pada hakikatnya berasal dari alam atau alamiah, natural, jadi pemberian dari Yang Maha Kuasa dan dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka mengembangkan material atau menemukan material-material yang digunakan untuk keperluan umat manusia. Nah, sekarang yang sudah saya jelaskan tadi tentang perkembangan material untuk telekomunikasi akan selalu mencari atau selalu mendevelop atau selalu mengembangkan material-material yang nantinya itu akan memudahkan manusia atau meringankan pekerjaan manusia. Sehingga fenomena ini menunjukkan bahwa material itu sangat mempengaruhi peradaban dari manusia. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran pada
Quran surat Al-Hadid ayat 25, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakannya dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya, walaupun dia tidak melihatnya. Di bidang teknik permesinan ini, pada umumnya akan sangat terkait erat material besi atau logam. Nah, berikut ada istilah bahan teknik. Jadi apa itu bahan teknik? Bahan teknik itu adalah semua unsur atau zat yang berbentuk padat, cair, atau gas yang digunakan untuk kebutuhan dunia industri. Jadi semua bahan itu bentuknya padat, cair, gas, dan lain sebagainya. Yang digunakan untuk kebutuhan industri. Nah, ini yang nantinya disebut sebagai bahan teknik atau material teknik. Contohnya dari bahan teknik itu ada bahan padat itu ada logam keramik, plastik, kaca, dan lain sebagainya. Kalau cair ada pelumas, air, bensin, solar, dan lain-lain. Pada bentuk gas ada oksigen, asetilin, hidrogen, CO2, dan lain-lain. Nah, masing-masing bahan ini nantinya akan diolah oleh manusia dengan teknologi yang sudah dipunyai manusia untuk menciptakan sebuah produk. Ini adalah contoh dari bahan teknik. Jadi ini adalah bahan atau produk teknik. Ada metal, contohnya tang. Kemudian ada keramik, contoh produknya adalah busi. Dan ada polimer dan lain sebagainya, yang dimana dalam material teknik itu dalam pengaplikasiannya akan menerima banyak sekali beban, dan besarannya itu juga tergantung atau bervariasi. Nah, berikutnya, kenapa sih kita harus mempelajari bahan teknik atau material teknik itu? Yang pertama, menjadi seorang engineering itu dituntut untuk merancang suatu produk. Merancang suatu produk itu pada dasarnya adalah paham tentang berbagai macam material, berbagai macam ciri dan karakter material. Misalkan memiliki kekuatan seperti apa, ketahanan terhadap properties itu seperti apa, ketahanan terhadap korosi, terhadap kekerasan. Itu semua harus dipahami sehingga penting bagi seorang engineering untuk belajar terkait dengan bahan teknik. Dan yang kedua, seorang engineering itu harus memilih bahan dalam pembuatan atau perbaikan. Seorang engineering itu diminta untuk memilih bahan dalam pembuatan maupun perbaikan. Jadi misalkan sebuah produk mengalami kerusakan, maka ketika itu rusak mau diperbaiki, nah untuk memperbaikinya kan tentu harus membeli material komponen yang sama. Misalnya saya beri contoh, untuk sebuah piston kita biasanya menggunakan besi. Kan nggak mungkin kalau kita menggunakan bahan material dari yang non logam, misalnya kayu, itu akan menghambat efisiensi dari kerja motor. Nah, kemudian yang ketiga, poin ketiga, tuntutan ekonomi. Jadi pemilihan dari bahan atau material teknik itu tidak lepas dari yang namanya ekonomi. Jadi bagaimana fungsi dan harga itu saling optimal dari aspek fungsi juga. Berfungsi dengan baik atau fungsinya nanti optimal. Nanti aspek harga juga sebisa mungkin rendah. Nah, pada gambar ada sebuah merek minuman aluminium, ada gelas dan ada juga plastik. Maksud dari gambar ini adalah pada kemasannya. Jadi kemasan yang dibuat oleh perusahaan minuman itu bermacam-macam.
ada yang terbuat dari logam aluminium, kemudian ada yang terbuat dari keramik atau gelas, kemudian ada yang terbuat dari polimer atau plastik. Tentu pilihan-pilihan ini ujung-ujungnya adalah bagaimana pada tuntutan ekonomi. Jadi dengan kemasan ukuran sebagai penentu yang akan sesuai dan tentunya disukai oleh market. Menggunakan bahan apa nantinya juga diperhitungkan berdasarkan beratnya. Bagaimana cara distribusinya. Perusahaan tentunya akan menggunakan bahan yang cukup ringan untuk mengatur pengiriman agar estimasi harganya juga rendah. Berikutnya ada konsep material science. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dalam sebuah material science. Pada gambar ada saling keterkaitan antara proses struktur, properties, dan kemudian ada performance. Semua itu saling terkait. Artinya kalau kita mau mencari ujung dari sebuah material yang kita gunakan, itu adalah performance. Bagaimana dia tangguh atau tahan korosi atau tahan kekuatan, itu adalah performance. Dalam mencapai performance yang kita inginkan, maka kita harus tahu bagaimana propertiesnya. Properties itu sifat yang melekat pada material. Misalkan dia nanti tahan korosi, tahan gesekan, dan keulitannya itu sangat tangguh. Dari properties tadi didapatkan dari struktur-struktur dalam hal ini, yaitu struktur mikro, yang bila kita lihat secara seksama tentang bagaimana bentuk mikrostrukturnya, bagaimana bentuk butirannya, apakah kecil atau besar, nah itu akan mempengaruhi dari propertiesnya. Sebelum tahap struktur itu ada tahap proses, atau dengan kata lain proses yang dilakukan sebuah material itu akan mempengaruhi strukturnya. Jadi bila diurutkan secara berurut-urutan, maka proses yang dilakukan secara material itu akan mempengaruhi struktur mikro. Dalam struktur mikro ini tentunya akan menggambarkan atau menghasilkan properties. Nah, untuk mengetahui masing-masing tahapan, baik proses, struktur, properties maupun performance, ada satu hal yang di dalam tengah-tengah dari prisma pada gambar, ada yang namanya characterization. Characterization ini adalah proses untuk mengkategorisasi atau proses untuk melihat bagaimana itu struktur dan bagaimana itu proses. Jadi kita bisa memprediksi apa sih proses yang dilakukan, bagaimana sih struktur yang ada di dalam material, bagaimana penggambaran propertiesnya, semua akan tergambarkan dari kita melakukan characterization. Umumnya memang characterization itu akan melihat struktur mikrostruktur yang bisa juga dilakukan dengan uji Harneska. Dari hasil pengujian yang dilakukan, kita akan mendapatkan gambaran. Oh, ternyata material dengan karakter seperti ini atau material yang sudah memiliki karakter. Nah, berikutnya ada gambar flowchart mengenai pemilihan dari material atau pemilihan proses dari material. Di sebelah kanan itu ada requirement itu adalah permintaan. Maksudnya adalah sebuah desain itu kita perlu menentukan desain. Misalnya membuat kapal, kita harus menyesuaikan permintaannya. Misalkan kapal ini harus memiliki kecepatan sekian. Kemudian kapal ini nanti harus memiliki fasilitas seperti ini. Nah, itu adalah desain requirement. Kalau permintaannya seperti itu, maka bentuk dari kapalnya nanti itu harus seperti ini. Kemudian dari bentuk kapalnya itu nanti akan bagaimana? Apa namanya, properti profilnya seperti apa? Itu semua juga akan menentukan nanti pemilihannya. Di tahapan yang kedua, itu ada constraint atau batasan-batasannya. Kemudian ada choice atau pilihan. Nanti kita harus
memperhatikan bagaimana proses yang akan diaplikasikan pada material dan material apa yang digunakan. Kemudian ada konsekuensi. Di dalamnya terdapat cost dan eco impact. Ini adalah bagaimana dari pemilihan yang kita tentukan itu berpengaruh terhadap harga dan terhadap lingkungan. Jadi konsekuensinya itu harus kita pikirkan matang-matang, baik itu dari segi harga ataupun lingkungannya. Apakah dia berdampak negatif atau positif pada lingkungan. Kemudian di akhir ada final choice. Nah, berikutnya adalah klasifikasi bahan teknik. Jadi bahan teknik atau material teknik itu digolongkan menjadi 3, yakni ada logam dan ada non-logam dan komposit. Nah, logam sendiri itu terdiri dari 2 jenis, yakni logam ferros dan logam non-ferros. Logam ferros itu contohnya baja karbon, baja paduan baja, baja tuang, baja spesial, maksudnya kayak baja stainless steel dan lain-lain. Kemudian ada logam non-ferros, contohnya ada aluminium. Kemudian ada tembaga, seng, nikel, dan lain-lain. Nah, kemudian klasifikasi pada yang non-logam ada 2 jenis, yaitu keramik dan polimer. Nah, kemudian klasifikasi material yang ketiga yaitu komposit. Nah, apa itu komposit? Atau istilah dari masing-masing ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada logam. Tadi di bagian itu disebutkan bahwa logam ada 2, yakni logam ferros dan non-ferros. Jadi logam ferros itu adalah logam yang paduan utamanya adalah besi atau unsur Fe. Jadi unsur Fe menjadi unsur utama dalam material. Contohnya besi sendiri atau baja stainless steel dan lain sebagainya. Intinya material logam yang unsur utamanya adalah Fe atau besi. Kemudian ada logam non-ferros atau logam non-besi. Dijelaskan bahwa logam ini adalah logam yang mengandung sedikit atau sama sekali tanpa kadar besi. Jadi kalau yang logam ferros itu adalah besi sebagai unsur utama, kalau logam non-ferros maka besi itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada, maka itu disebut logam non-ferros. Contohnya aluminium atau aluminium paduan, misal bisa tembaga, bisa seng, bisa nikel, dan lain sebagainya. Logam ferros merupakan bahan yang paling banyak digunakan dipakai di dalam dunia teknik, karena pada umumnya kuat, ulet, dan mudah dibuat dalam berbagai bentuk. Nah, berikutnya adalah klasifikasi bahan yang non-logam. Ada keramik dan ada polimer. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah keramik. Keramik adalah bahan yang terbentuk dari hasil senyawa atau kompon antara satu atau lebih unsur-unsur logam dengan satu atau lebih unsur-unsur anorganik bukan logam. Contoh keramik itu ya dari berbagai macam. Contohnya itu adalah silikon oksida, aluminium oksida, kalsium oksida. Itu semua merupakan contoh dari material teknik. Material keramik. Nah, jenis material non-logam yang kedua adalah polimer. Yang dimaksud polimer adalah bahan yang tersusun dari monomer yang saling berikatan kovalennya. Contoh dari polimer ini adalah polyethylene, polypropylen, polyvinyl chloride, dan lain-lain sebagainya. Nah, polimer yang dapat dibentuk kembali dengan pemanasan disebut termoplastik. Sedangkan yang tidak dapat dibentuk kembali itu disebut termoset. Artinya ini yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang.
Nah, kemudian klasifikasi bahan teknik atau material teknik yang ketiga yaitu komposit. Komposit itu merupakan campuran bahan yang tersusun dari satu buah atau lebih dari bahan dasar dalam skala makroskopis yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing bahan pembentukannya. Jadi perlu diingat di sini bahwa komposit itu adalah campuran dari dua bahan yang berbeda atau lebih atau dua bahan yang atau berbeda dalam skala makroskopis. Jadi skalanya itu adalah makroskopis. Nah, sekarang sifat bahan. Jadi dilihat dari material-material yang sudah kita bahas. Tentunya memiliki sifat. Jadi sifat itu menggambarkan kemampuan dari bahan dalam menerima perlakuan dari luar. Ibaratnya manusia mempunyai sifat, material juga mempunyai sifat. Dimisalkan pada gambar struktur pesawat atau struktur bangunan akan mengalami berbagai macam beban, entah itu ditarik atau ditekan. Nah, sifat dari bahan itu secara umum ada 6, yakni mekanik, sifat listrik, sifat termal atau sifat panas, sifat magnet, sifat optik, dan sifat deterioratif. Nah, yang barusan saya gambarkan tadi itu adalah sifat mekanis. Karena memang pada bidang teknik mesin itu banyak membahas tentang aspek mekanisnya atau sifat secara mekanis. Misalnya kekerasannya, kemudian keulatannya. Nah, jadi itulah tadi kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam klasifikasi material kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh khalayak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.